Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa man wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak Ibu, hadirin hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, terdik pandai, yang besar tak dapat nak disebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat nak dihimbaukan nama, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah salli wa sallim, limpahkanlah salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan umat-umatnya. Semoga kita yang hadir di majelis zuhur kali ini merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, bulan ini dicatat oleh sejarah sebagai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rabiul Awwal. Para ulama telah menulis beberapa di antara pengajaran dari setiap kisah yang terjadi. Allah pun menginformasikan itu. Seperti Allah berkata, "Faqsus", ceritakanlah cerita-cerita yang telah terjadi itu. Faqsus qasasa, ceritakan cerita-cerita yang sudah terjadi pada masa lalu. Sekarang cerita kelahiran Rasulullah SAW. La'allahum yatadzakkarun. Untuk apa kita menceritakan kisah-kisah ini? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka-mereka, kita-kita ini mengambil iktibar pengajaran dari kisah-kisah itu. Karena itulah, kalau kita ingin mengambil pengajaran dari kisah pribadi kehidupan Rasulullah SAW ini, memang tak cukup waktu untuk kita menceritakan saking luasnya hal-hal yang dapat untuk kita informasikan, untuk kita ambil pengajaran-pengajaran darinya. Karena itu pula Allah berkata, "Laqad kana lakum fi Rasulillah", sungguh pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, ada pengajaran, ada uswah, tauladan yang mesti kalian ambil. Agar apa? Agar membuat hidup kalian menjadi nyaman, tenang, sehingga tidak kusut, kemudian stres, depresi, kehilangan arah, dan segala macam. Nah, hamba Allah yang berbahagia, siang kali ini di waktu yang sangat amat terbatas ini kita ingin melihat analisis para ulama tentang apa yang dilakukan Nabi ketika dia diangkat menjadi Rasul. Begitu Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang pertamanya adalah menyampaikan kepada orang-orang, aku ini Nabi. Mengapa itu yang harus disampaikan dulu? Karena di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, itu sudah dinyatakan akan ada nanti khataman nabiyyin, akan datang nanti nabi terakhir. Siapa nabi terakhir itu? Itu sedang ditunggu-tunggu. Dan Allah telah memaklumkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia adalah nabi terakhir itu. Karena itu ini perlu diinformasikan. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, dari kisah ini oleh para ulama diambil pengajaran yang sangat luas. Berarti tugas utama kita di dunia ini adalah menyampaikan kebenaran kepada orang-orang. Karena itulah tugas dakwah menjadi kewajiban semua kita. Tugas dakwah ini bukan tugas ustaz, bukan hanya tugas para ulama. Tugas dakwah ini tugas kita semua. Kita berdakwah di bidang dan
apa keahlian kita masing-masing. Disitulah kita berdakwah. Berdakwah tak mesti harus dengan lisan. Aku tak pandai bercakap Pak, macam mana nak berdakwah. Tak mesti berdakwah pakai lisan. Berdakwah itu nyaris akan lebih mudah ketika kita mempraktekkan. Karena itu para ulama menyebut dakwah itu ada dua. Dakwah bil lisan dan yang lebih penting itulah dakwah bil hal. Dakwah dengan action, perbuatan. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, karena dakwah ini menjadi tugas kita, karena itu kadang berbenturan dengan konsep ikhlas bagi orang-orang yang belum paham tentang konsep ikhlas yang sesungguhnya. Karena ketika kita mendakwahkan sesuatu, kadang orang selalu, kau ini sebut-sebut nanti kau tak ikhlas. Oh, beda. Ini kita harus belah nih sekarang, harus bedah mana konsep dakwah, mana konsep ikhlas. Kita katakan bahwa hari ini hari Senin kita berpuasa, besok hari Kamis kita berpuasa. Andaikan tujuan kita menyampaikan itu untuk menebarkan kebaikan agar orang melaksanakan, itu dakwah. Tetapi kalau maksudnya untuk menyombongkan kita yang sudah berpuasa, baru ini bermasalah. Nah, Nabi tadi pertama dia menyampaikan, aku nih Nabi. Apa dia ria? Nabi ini ngasih tahu ke orang pula dia Nabi, rian. Bukan bro, dia ngasih tahu ke orang itu nilainya adalah agar orang mengerti dia itu hal yang orang yang harus diikuti, dipanuti, ditauladani, karena dia adalah utusan Allah, Nabi terakhir itu. Sebab itu tidak selamanya kita harus membenturkan tugas mengajak ini dengan ikhlas atau tak ikhlas. Urusan ikhlas ini adalah urusan niat. Makanya bapak-bapak di rumah nanti suatu waktu bapak sholat tahajud tengah malam, perlu kiranya anak kita pernah nampak kita tahajud. Bukan kita ingin menyombongkan diri ke anak kita, itu nilai dakwahnya ada. Anak kita mungkin malam itu terbangun, ayah aku sholat tahajud. Mungkin dia malam itu tak sholat tahajud, ikut sama kita. Tetapi setidaknya itu menjadi nilai yang akan terekam dalam alam pikirnya itu. Bertahajud ini penting, ayah aku dulu bertahajud. Mungkin bisa jadi pengajaran ini baru dia dapat ketika kita sudah mati. Dulu almarhum ayah aku, almarhum mak aku dulu bertahajud, dia nampak. Itu nilai dakwah. Bukan berarti kita diam-diam tak boleh orang nampak kita sholat tahajud, dia tidak. Karena itu kepada anak-anak kita ketika kita puasa sunat, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, anak-anak kita mungkin tak puasa, tetapi ketika kita berbuka puasa kita panggil, bang, kakak, adik, sini duduk dekat ayah. Ini kita berbuka, kami enggak puasa ya, enggak apa-apa, duduk sini sama-sama sama ayah yuk. Suasana berbuka puasa sunnah tadi kita ajak, nilai dakwahnya ada. Ketika kita niatkan ini untuk mencontohkan kebaikan kepada anak kita, itu berpahala. Bukan untuk tengok nih kalian model kau jadi ayah tu puasa aja mengganggu aja kalian. Tak begitu dia. Ini ada nilai dakwah. Sama kan dengan bapak-bapak ini tadi pergi ke sini dari rumah atau dari kantor, berjalan mungkin dari situ orang perhubungan, orang ini perbankan banyak sebelah kanan, berjalan ke sini sudah pakai peci ataupun menyiapkan diri membawa sejadah dan segala macam. Orang bertanya, kemana Pak? Shh. Kenapa Pak? Diam-diam. Awak lagi sholat, harus tahu ria. Tidak gitu juga. Nampak berjalan. Ini dakwah. Orang-orang yang mungkin belum terpanggil hatinya untuk sholat berjemaah, sholat tepat waktu, menengok kita berjalan tuh, kapanlah aku ini bisa juga ikut sholat jemaah. Kayaknya sekarang belum terpanggil. Jadi nilai dakwah ini yang penting. Jadi tak semuanya harus dihubungkan dengan ria, tidak ikhlas. Kita ini kadang tumpang tindih kadinya. Sebab itu mengaji itu harus udkhulu fis-silmi kafah. Kalian masuk ke Islam ini mesti totalitas. Belajarnya dengan separuh-separuh. Karena itu pula dalam sebuah hadis, kalau kita mau pergi haji kata Nabi, maka ada perintah fa'adzinu. Kalian kasih tahu orang.
Jadi nak pergi haji ini ada perintah di hadis Nabi SAW agar kita kasih tahu orang. Makanya ada budaya di kampung kita ini, kalau pergi haji pasti ada mendoa, enak, kenduri, enak. Maka ada undangannya itu walimatus safar. Kok di bahasa Arab kan sebenarnya tidak ada istilah, tapi kita buatnya bahasa Arab. Tidak masalah. Walimah untuk keberangkatan haji. Atau ada juga undang walimah untuk berangkat umroh. Ya silakan. Kenapa harus dikasih tahu? Nanti ria Pak, sombong kita tidak sah, nanti tidak laku, tak diterima haji kita, tidak terima umroh. Bukan, ini menyampaikan ini, menyombongkan diri, nilai dakwahnya agar orang yang belum berangkat termotivasi. Si anu ni kerajonya biasa-biasanya berlomba melakukan kebaikan. Ketika berlomba ini nampak ada orang yang dilombakan. Nampak, kita nampak di depan orang ingin mengejar kita. Kita pancing orang agar mengejar. Kalau berlari sendiri itu tidak berlomba namanya. Yang namanya berlomba itu ada kompetitornya. Siapa kompetitor kita dalam kebaikan ini? Ya masyarakat Islam inilah, keluarga kita semua. Karena itu kata fastabiqu, berlomba-lomba ini asal katanya sabaqah. Sabaqah itu maknanya saling mendahului. Dari kata ini nanti ada istilah lain yang populer yakni musabaqah. Kan ada istilah musabaqah tilawah Al-Quran, berlomba membaca Quran. Jadi berlomba itu orang ingin saling mendahului. Dalam melakukan kebaikan ini kita harus saling mendahului. Ajak orang untuk berlomba. Bukankah perlombaan itu harus ada orang yang diajak? Karena ada orang berlomba sendiri-sendiri, kompetitor. Sebab itu berkompetisi bukan berarti kita sedang meriakan diri, bukan. Yang namanya ria itu ketika kita menampakkan kebaikan, maksudnya agar orang memuji kita, kita menyombongkan diri. Sekarang kita ganti, maksudnya adalah agar orang termotivasi. Itu maksudnya. Suatu waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana solat itu Rasul? Kami tak tahu belum macam mana solat." Kata Nabi apa? "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Engkau tengok macam mana aku solat. Berarti Nabi solat itu ditengok orang. Kan Nabi nak jawab ini, "Ya Rasulullah, macam mana solat?" Kata Nabi, "Nanti kalau aku tengok kan solat aku ria lah aku nanti. Pandai-pandai je lah." Kata gitu kata Nabi. Jadi kita tengokkan itu adalah nilai dakwah. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, agama ini harus kita nampakkan. Sebab itu pula mengapa ketika kita sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnahnya di lapangan. Padahal masjidnya dah bagus dah. Pakai AC, ruangannya dingin, karpetnya lembut. Tetapi pas lebaran, ngapain kita sholatnya di luar? Sekarang kita lagi ingin tunjukkan ini nilai dakwahnya. Nih kami ini. Kan? Jadi beda itu. Jadi kita tanah lapangnya nanti ria lagi kita. Bukan. Ini kita sedang menunjukkan, menampakkan agamanya. Sebab itu bangunan masjid ini dibuat sedemikian rupa agar orang nampak. Makanya kata Mbah Maimun, setiap masjid itu wajib punya menara. Untuk apa menara nih? Agar orang nampak tuh masjidnya tuh. Nampak menjulang tinggi menara. Bukan didiam-diamkan. Kesimpulan akhir dari kajian kita siang kali ini adalah yang menjadi tugas kita bersama sekarang dengan datangnya Islam ini adalah jom. Ini kalau bahasa Upin-Ipinnya. Mari kita dakwahkan, kita nampakkan agama ini, liyuzhirahu 'ala dini kulli, kita nampakkan agama ini kepada orang-orang, kita motivasi agar orang-orang melakukan hal yang sama, jangan kita diam-diamkan kebaikan itu. Semoga Allah mudahkan insyaallah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.